Yesuslah satu-satunya penolong dalam hidupku. Tiada yang lain yang ku percaya yang dapat memulihkanku. Katakan bersama, Yesuslah satu-satunya penolong dalam hidupku. Tiada yang lain yang ku percaya yang dapat memulihkanku. Yesus saja yang ku percaya. Yesus saja yang ku cinta. Cinta.
kesukaan kami Tuhan. Haleluya. Kami menikmati Engkau di sini. Kami nikmati hadirat-Mu. Kami nikmati Roh-Mu. Saatnya kami nikmati firman-Mu. Roti hidup kenyangkan kami. Roti hidup kami mau makan sepuasnya di sini. Roti yang dari surga, yang adalah firman hidup kebenaran Tuhan. Kami siap mendengar, berbicaralah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Beberapa hari lalu di tempat kami ada berita duka cita karena satu orang anak muda yang merantau, belum lama merantau, karena sesuatu hal dikabarkan meninggal. Meninggalnya pula mungkin di tengah laut karena dia kerja di kapal ikan. 3 hari harus sampai ke darat. Dan kemungkinan hari ini baru sampai mayatnya di Subatu-Batu. Keluarga sudah gundah gulana menanti seminggu ini. Saya kembali ingatkan kepada saudara bahwa kematian itu datang tanpa permisi. Karena itu siapkan dirimu baik-baik. Firman Tuhan hari ini masih dengan tema persiapan masuk surga. 1 Korintus pasal 9. Mulai ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan, jemaat dengarkan saja. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bersama katakan amin. Persiapan masuk surga. Apa yang perlu kita perbuat hari-hari ini sebagai bagian dari hidup kita, dari mempersiapkan kekekalan kita? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kejar target. Kejar target. Saudara tahu, orang-orang yang kerja di perusahaan, yang kerja di pabrik, itu mereka
bekerja pakai target. Dan mandornya, supervisornya biasanya suka ribut kalau sudah mendekati waktu pulang, target belum tercapai. Ya kan, ribut, ayo gober, begitulah istilah-istilahnya. Sampai jam kerja selesai, target itu harus selesai. Itu pekerja dunia. Kita sebagai anak Tuhan, kita pun diberi target oleh Tuhan. Haleluya. Kita diberi target oleh Tuhan. Dan target itu harus tercapai sebelum kita dipanggil oleh Tuhan. Persoalannya, kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Kalau kita tahu kapan kita dipanggil, maka mendekati deadline waktu kita akan bersungguh-sungguh di situ mencapai target tersebut. Kalau kita tahu kapan kita dipanggil. Permasalahannya kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Oleh sebab itu, kejarlah targetmu setiap hari seperti karyawan pabrik tersebut. Haleluya. Jangan tunda besok. Jangan tunggu minggu depan. Jangan tunggu bulan depan untuk hidup dalam kesungguhan dengan Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita selesai di dunia yang menyusahkan ini. Cara Tuhan memanggil macam-macam. Kalau saudara lihat berita, buka Facebook, ada keluarga di Sulawesi Tengah yang mati dibakar. Mereka keluarga hamba Tuhan yang merintis pelayanan. Mereka pun tidak pernah mimpi akan begitu akhir hidup mereka. Tetapi intinya hidup mereka sudah berhenti kemarin. Kita berharap mereka di surga. Dan saudara dan saya, kalau sekali waktu kita berhenti, kita mau kemana? Penentuan itu bukan pada pihak Tuhan. Penentuan itu ada pada pihak kita. Karena pintu surga selalu terbuka bagi orang yang layak masuk surga. Kalau begitu Pak Pendeta, ada dong orang-orang yang tidak layak. Begitu banyak orang yang tidak layak masuk. Tapi pintu surga terbuka bagi orang yang memang layak untuk masuk ke sana. Ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Larilah begitu rupa, artinya larilah sekuat tenaga. Pergunakan semua kemampuanmu, segala daya, segala energi yang kau punya, pergunakan untuk berlari menyongsong Tuhan, supaya engkau layak mendapatkan mahkota kehidupan. Untuk piala, untuk penghargaan dari manusia saja,
Orang berlari dengan segenap kekuatannya, kemampuannya untuk mendapatkan itu. Seorang petinju dia rela bonyok-bonyok, dia rela mukanya hancur-hancuran, bukan karena dia gila, bukan karena dia bego, tujuannya untuk mendapatkan piala. Anak Tuhan, engkau pun harus rela menyalipkan dagingmu, menderita bagi Tuhan, asal engkau masuk surga. Jika engkau hidup untuk dirimu, memanjakan dirimu, memanjakan dagingmu, jangan bermimpi engkau masuk surga, karena masuk ke surga itu penuh dengan perjuangan. Amin. Haleluya. Haleluya. Betapa ajaib Tuhan lewat hikmat, lewat Roh Kudus sampai dia buat sebuah perbandingan bahwa olahragawan dunia aja mereka rela berjuang mati-matian. Lihat pemain sepak bola, kakinya hancur-hancuran, masuk rumah sakit dioperasi, mereka tidak pusing. Kenapa? Karena mereka mau jadi yang terbaik. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita anak Tuhan mau jadi apa? Kalau ku hidup suci, tidak turun dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Orang percaya sibuk mencari jalan yang terbuka, jalan berkah, jalan keajaiban, jalan mujizat. Sibuk dengan jalan yang terbuka. Harusnya kita sibuk mempersiapkan, membenahi, menguduskan hidup kita, mempersiapkan hidup kita secara baik, maka otomatis Tuhan akan buka jalan. Haleluya. Haleluya. Jika engkau hidup kudus suci, Alkitab berkata, Tuhan bilang dia pasti membela orang benar. Jadi persiapan itu tidak lagi main-main di hari-hari ini. Apalagi kita sedang ada di penghujung zaman yang situasinya kadang tidak menentu. Makanya jangan berleha-leha lagi hidup. Berilah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Jadilah olahragawan yang terbaik, olahragawan rohani yang terbaik, supaya kita menerima mahkota pada waktunya dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Olahragawan itu yang ada di otaknya, aku harus jadi juara, aku harus jadi juara. Dia tidak pusing dengan kata orang. Orang bilang, lu memang bisa, lu memang layak. Tentu kemampuannya akan dikerahkan sepenuhnya, supaya cibiran orang itu berhenti ketika dia mendapatkan mahkota. Engkau jangan pusing apa kata orang. Kejar targetmu hari ini. Targetmu surgoi sambulot kadoi dana dombe siayo isi namamu citoto audisi gok malas ni rohaku disi. Haleluya. Haleluya. Ini target gereja Tuhan. Dan cuma dua pilihannya. Kalau kita nggak di surga, berarti kita ada di neraka. Betul begitu kan umat Tuhan? Cuma dua pilihannya. Engkau ada di surga. Surga itu bagi golongan jemaat di sebelah kanan, neraka bagi golongan jemaat di sebelah kiri. Tentu kita berharap
supaya kita ke surga. Tapi jangan jadikan harapanmu bagaikan mimpi di siang bolong. Karena itu kejarlah target itu. Berjuanglah dengan sepenuh hati untuk hidupmu setiap hari semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Baca. Haleluya. Haleluya. Yang sudah payah membaca, buka Android. Sudah ada Alkitab yang sudah disuarakan. Tinggal klik aja, dengarin firman Tuhan tiap hari. Haleluya. Kalau sampai kupingmu udah payah, beli alat bantu pendengaran. Itu bagian dari perjuangan. Betul apa salah? Betul. Bagian dari perjuangan. Semua harus diupayakan. Matamu yang sudah mulai kabur perlu kacamata, beli kacamata. Usahakan. Jangan bermalas-malas. Karena orang malas tidak ada di surga. Amin. Haleluya. Malas kebaktian, malas doa, malas baca Alkitab, malas ke gereja, pengennya ke surga. Impossible. Haleluya. Yang mau ke surga angkat tangan. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat. Perjuangkanlah hidup yang layak setiap hari. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena olahragawan itu dia penuh dengan persiapan. Dia maksimalkan semua kemampuannya, semua tenaganya. Dia persiapkan hanya untuk target yang mau dia capai. Dia nggak habiskan waktunya di kedai tua. Karena itu bukan tipe olahragawan yang benar. Haleluya. Itu tipe orang pengangguran yang kurang kerjaan. Dia nggak habiskan waktunya di kolam pancing dari pagi sampai sore. Dia nggak habiskan waktunya di tempat di kedai main catur dari pagi sampai sore. Itu bukan olahragawan. Olahragawan dia fokus kepada tujuannya. Ikon mona. Amin. Harus menang. Harus masuk surga. Apapun harus kulakukan. Haleluya. Haleluya. Apapun harus kulakukan. Yang penting aku harus masuk surga. Saudara tahu, saya sedang mencari seorang hamba Tuhan mau dijadikan gembala di desa di Simalungun ini. Sampai hari ini belum ketemu. Ternyata orang sudah lebih pengen melayani di kota. Kutawarkan ini mau ke desa. Bahkan tadi pagi saya WA seorang. Saya tergelitik dan tertawa. Dia sampai bilang begini, Pak tolong potongkan jemaatnya. Gua bukan mau cari bantuan. Kalau gua cari bantuan, mungkin perlu potong jemaat, perlu potong gerejanya, mau cari donasi. Gua mau cari hamba Tuhan yang rela menderita. Amin. Dan susah dicari. Iya. Tapi pengennya di surga. Surga mana tuh? Haleluya. Haleluya. Aku terus terang. Kalau nggak ada pelayanan ini, sama aku ditawarkan itu marlujo mau langsung. Marlujo. Biar pujian ya Pak. Kenapa? Karena aku sadar aku hamba Tuhan, pekerjaanku melayani. Amin. Bukan melayani di mana? Iya. Bukan melayani berapa amplopnya. Iya. Tugasku melayani, ada amplop puji Tuhan, nggak ada amplop puji Tuhan. Amin. Itu kalau mau masih surga. Dan Haleluya. saudara sebagai seorang jemaat, apa persiapan ke surga?
Pengen goyang-goyang kaki di rumah, nonton TV, sinetron sambil bakar kacang, lu pengen ke surga. Enak banget. Haleluya. Haleluya. Yang murah itu sungguh, susah itu sungguh. Mahal. Kalau murah ke surga, Yesusku tak perlu mati. Amin. Haleluya. Haleluya. Tak perlu mati Tuhan Yesus kalau murah ke surga. Saudara bisa bayangkan keringatnya sampai menjadi butir darah? Iya. Tak terbayang kembali. Saking takutnya menghadapi kematian sebagai manusia, keringatnya menjadi butiran darah, pecahkan darahnya, ala didiamnya, saking takutnya sebagai manusia untuk tebus dosamu. Dia tahu. Haleluya. Haleluya. Makanya jangan main-main dengan Tuhan. Karena pengorbanannya ini komplit sempurna bagi gerejanya. Haleluya. Apa yang mau kita buat? Jangan cuma sekadar pengen masuk surga. Sama seperti anak mau ujian. Apa dia tak akan dua apa dia? Mau ujian apa dia? Biar juara. Kita kucak-kucak kepalanya. Mau ujian gak belajar? Kemana? Sampai dia kucak-kucak kepalanya. Hakim semangatnya berdoa. Dengan harapan jadi juara. Tapi gak belajar. Jadi gak? Enggak. Ayo. Simpel kan? Jangan mimpi ke surga kalau gak berjuang. Amin. Itu intinya. Haleluya. Haleluya. Jangan mimpi ke surga kalau tidak berjuang. Mau jadi juara aja tidak bisa. Goyang-goyang kaki, lenggang-lenggang kangkung jadi juara tidak bisa. Harus berjuang. Betul nggak? Makanya banyak orang tua yang punya uang rela anaknya les kiri kanan. Dari pagi sampai malam disuruh les, pulang sekolah les terus. Supaya jadi juara. Padahal les itu bayar pakai uang. Orang tua rela mengeluarkan uang untuk itu supaya anaknya juara. Itu bagian dari pengorbanan untuk menjadikan yang terbaik. Haleluya. Kita korban apa? Yang tiap hari baca Alkitab angkat tangan. Hanya itu aja aku suruh tiap hari saudara lakukan berapa? Pengen ke surga. Pusing gue dah. Gak bisa boncengan. Kalau bisa boncengan, saya sebagai bergembala lamu pasti bonceng kan? Betul gak? Iya. Pasti gue bilang sama bapak, itu jemaat ku tulis namanya. Sayangnya gak bisa KKN sama Tuhan. Betul apa salah? Betul. Kalau bisa KKN pasti ku sogok Tuhan. Tuhan itu jemaatku loh. Aku melayani itu. Tapi nanti Tuhan bilang gini, siapa korbannya? Kalau aja belum tentu masuk, kubu dulu. Kubu kalau dulu pilih, ada kata kamu sini. Sok kali kata aku. Emang kenapa Tuhan? Sama hujan juga, kadang-kadang kau takut sama hujan. Ku cek dulu buku ini, ada kata kamu sini. Haleluya. Saudara pernah dengar nama Beni? Ya kalau KKR bukan 10.000 orang yang ada. Dia pernah sakit dan mau mati. Rohnya dibawa sama Tuhan. Dan setiap orang dipanggil namanya. Kalau saya tidak lupa, nama pemain musiknya dipanggil. Dibuka bukunya begitu kan? Nama pemain musiknya dipanggil. Dia berbangga hati, pemain musik gua aja masuk, apalagi gua, kan begitu pikirnya. Habis nama yang tertulis di buku ini, nama dia gak ada. Saudara tahu sekali KKR, ratusan ribu yang hadir, namanya gak ada. Yang nangis, yang meraung-raung, dan Tuhan bilang sama dia, pulang dulu kamu. Kasih waktu
perbaiki dirimu. Bersaksi bahwa sudah banyak penyimpangan yang dilakukan. Setelah jumpa Tuhan, gak layak masuk surga. Haleluya. Untung masih disuruh pulang. Mana kalau langsung ke neraka? Itu kan pengalaman pribadi dia. Apalagi seorang hamba Tuhan besar, supaya kesaksiannya itu didengar orang lain bahwa yang bertuhan itu tidak boleh bersandiwara. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau kita, misalnya kita disuruh pulang pun, kesaksian kita pun nggak ada orang yang dengar. Karena nggak ada orang yang dengar, Tuhan bilang gak usah pulang kau, ke sebelah aja kau. Langsung mendengarkan hati kita. Makanya sebelum peristiwa itu terjadi, mari kita hidup sungguh-sungguh. Amin. Yang kedua, ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Yang kedua, ikuti aturan. Tidak boleh ikut Tuhan suka-suka. Amin. Lagi pengen ibadah. Pengen doa. Pengen kasih perpuluhan. Nggak pengen, nggak usah. Itu ikut Tuhan suka-suka. Jika mau ke surga, ikuti aturan. Aminnya udah kecil kali. Karena saya baru mengungkit perpuluhan. Gitu ya. Kalau sudah diungkit perpuluhan langsung kecil kali aminnya. Enggak lah. Jadikan di hatinya itu Pak. Ikuti aturan. Kita nggak boleh buat peraturan sendiri. Haleluya. Kita harus buat kita harus ikuti aturannya Tuhan. Dan setiap hari apa yang perlu kita lakukan, apa yang membuat engkau makin dekat ke surga, itu yang engkau harus kerjakan setiap hari. Itu kalau kita menuju surga. Apa yang mendekatkan engkau? Aktivitas apa? Pekerjaan apa? Kegiatan apa yang mendekatkan engkau ke surga? Itu yang perlu dikerjakan setiap hari. Jangan kerjakan yang menjauhkan engkau dari surga. Artinya engkau tidak pengen ke surga. Makanya ikuti aturan setiap hari. Buat sebuah perenungan pribadi. Buat saat teduh. Yang kukerjakan ini mendekatkan aku tidak ke surga ya. Kalau aku jualan ini mendekatkan aku tidak ke surga ya. Kalau aku bohong ini mendekatkan aku tidak ke surga ya. Sehingga setiap langkah kita betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Di waktu yang singkat ini betul-betul kita maksimalkan waktu kita. Langkah-langkah kita semakin mendekatkan kita ke tujuan iman kita. Namanya surga yang ini. Itu namanya ikuti aturan. Kan olahragawan kalau tidak mengikuti aturan dia akan didiskualifikasi, akan dikeluarkan. Berapa banyak orang percaya yang tersingkir dari arena pertarungan iman ini karena mereka tidak mengikuti aturan. Sedikit masalah pindah agama, sedikit masalah 2 tahun dan gereja, 3 tahun dan gereja, pengennya ke surga. Yang ketiga,
Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Aku tidak berlari tanpa tujuan. Tujuan kita kemana? Ke surga. Berlarilah menuju surga. Dekatkan dirimu ke surga. Caranya gimana Pak Pendeta? Lakukan firman Tuhan setiap hari. Simpelnya. Haleluya. Kerjakan kebenaran. Lakukan kebaikan. Apa yang kau bisa beri buat keluargamu, buat teman-temanmu yang membutuhkan uluran tanganmu. Perbuatan kasih itu yang mendekatkan engkau ke surga. Ini kalau doanya doa semangat 45 kencang kali, tapi pelitnya gak ketulungan, ngakunya penuh Roh Kudus. Perlu dicek. Kalau ada orang percaya yang ngaku penuh Roh Kudus, tapi dia pelit, saya sanksikan dia menguasai dia Roh Kudus atau bukan. Karena salah satu buah Roh Kudus itu kebaikan, kemurahan, semua di situ. Betul nggak? Jadi hati-hati dengan statement-statement orang-orang percaya yang nampaknya rohani, padahal dia sedang mengelabui banyak orang. Jangan seperti orang lain yang selalu mengatasnamakan agama tapi mencederai orang lain. Jangan mengatasnamakan agama meraup keuntungan dari orang lain. Jangan mengatasnamakan agama mengganggu ketenangan orang lain. Enggak. Agama itu fokus ke Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Agama itu fokusnya ke Tuhan. Dampaknya ke dunia kebaikan. Dampaknya ke dunia kenyamanan. Dampaknya ke dunia kasih. Itu dampaknya orang bertuhan yang benar. Amin. Kalau engkau merusak, engkau gak bertuhan. Saya pastikan itu. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kerusakan. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Haleluya. Terus berlatih. Jangan sampai orang lain masuk, kita ditolak. Makanya pernah saudara lihat pemain bola yang perutnya buncit? Tidak ada. Pemain bola dia akan nampak buncit sedikit. Ketika lewat umur 40 tahun dia pensiun. Sehingga dia menjadi kurang berlatih. Kerjanya mungkin liburan, menghabiskan uang yang sudah dapat selama ini, makan minum seenaknya, sehingga perutnya agak membuncit setelah pensiun. Tapi selama dia berkarir, dia melatih dirinya. Artinya dia menjaga, menguasai diri, sehingga dia tetap tampil yang terbaik. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus terus berlatih, melatih roh kita, supaya kita jangan menjadi orang yang munafik. Kita harus terus-menerus melatih diri kita, melatih rohani kita, untuk lebih dulu melakukan kebenaran, baru mengajarkannya kepada orang lain. Amin. Haleluya. Supaya kita tidak menjadi raja perhata.
yang pintar ngomong. Tapi tidak perlu saya teruskan. Una seorang situa na asing. Ada juga situa yang bagus, yang mengatakan pilihanmu maha takut. Ada undang dari kamu para ekor. Dengarlah apa yang aku sampaikan, tapi jangan lihat perilakuku. Itu bukan cermin anak Tuhan. Anak Tuhan itu seperti apa yang Paulus katakan, ikutlah aku, karena aku telah ikut Tuhan. Jadi kalau orang ikut Tuhan, dia pantas diikuti karena kelakuannya benar, karena hidupnya benar, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi panutan. Keluarga Sitiruan, keluarga yang pantas dicontoh, diteladani di tempat di mana dia tinggal. Haleluya. Itu yang perlu dibuat. Kalau itu kita bisa buat, lakukan, kita tampil di tempat kita, di kampung kita menjadi keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, keluarga yang cinta Tuhan. Bukan cuma hanya di bibir, tapi lewat perilaku kita setiap hari orang bisa melihat cermin Kristus ada dalam hidup kita, dalam keluarga kita, hingga orang akan berkata begini, betulnya orang itu bertuhan. Haleluya. Betulnya orang itu bertuhan, patut dicontoh, patut diteladani. Itulah baru namanya kita anak Tuhan yang layak masuk surga. Haleluya. Mari persiapkan dirimu secara baik menyongsong Tuhan yang sebentar lagi mau datang.